Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Gelap mata ingin menguasai harta benda, seorang cucu di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh neneknya sendiri. Seolah tak puas menghabisi nyawa neneknya, pelaku juga membunuh selingkuhannya. Pelaku yang diketahui sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak ini kini harus berurusan dengan hukum. Mendekam di balik jeruji besi, hukuman berat menanti. Pagi 12 Juni 2026, warga Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 2 jasad di dalam rumah nenek Kartina. Warga awalnya curiga pintu rumah Kartina masih tertutup rapat serta lampu rumah yang belum juga dimatikan, padahal mentari sudah mulai menampakkan sinarnya. Kecurigaan warga semakin menjadi kala mengintip dari jendela ada sesosok pria tengah tidur di dalam rumah. Pria yang diketahui merupakan cucu Kartina tampak gelagapan kala ditanya keberadaan sang nenek. Namun bukannya menjawab di mana sang nenek berada, korban justru bergegas menaiki sepeda motor milik selingkuhannya. Ia tancap gas, pelaku tak menghiraukan warga yang berkumpul di depan rumah neneknya. Bahkan beberapa warga tertabrak pelaku yang kala itu langsung kabur ke arah timur dari rumah korban. Warga yang menyisir rumah Kartina kaget dengan adanya jasad perempuan muda di salah satu kamar. Sementara warga lain juga dikagetkan dengan penemuan jasad Kartina di dalam sumur. Itu ada warga, anaknya datang, biasanya kan kodenya sudah dibuka, tapi ini belum sama sekali, jadinya diintip. Ternyata di dalam tuh ada Mas Doni. Mas Doni langsung makan motor, nabrak anaknya si mbahnya, tapi ini sama Pak Pramucito. Ya. Pramucito, buka tiwinya mental, kepalanya, Pak Pramucitonya jatuh. Kamis malam menjadi awal petaka, peristiwa tragis terjadi di rumah Kartina. Doni mendatangi rumah Kartina saat dirinya akan melaksanakan sholat Isya. Kedatangan Doni, cucunya sendiri, justru menjadi hari terakhir bagi Kartina melihat dunia. Doni meminjam uang pada Kartina, namun bukannya diberi. Doni justru dimaki dan ditagih utang oleh Kartina. Tak sampai di situ saudara, menurut pengakuan Doni, neneknya juga terus membanding-bandingkan dirinya dengan cucu-cucu lainnya. Maki Kartina seketika menjadi petaka. Doni yang gelap mata langsung menganiaya neneknya sendiri dengan benda tumpul dan tali rafia hingga tewas. Dalih meminjam uang kepada korban 1. Namun korban 1 menolak dan justru mengungkit hutang tersangka yang belum dikembalikan serta meminta tersangka untuk mengangsur hutang sebelumnya. Tersangka kemudian mengungkapkan keluh kesahnya kepada korban 1. Korban justru membanding-bandingkan tersangka dengan cucu yang lainnya, sehingga tersangka marah dan tersulut emosi. Tersangka kemudian mengikuti korban 1 yang hendak berwudu dan melaksanakan sholat Isya. Pada saat itulah tersangka kemudian melihat 1 buah palu besi. Sebelum menjalankan aksinya, ternyata Doni sempat mengajak anak istrinya jalan. Pada keluarga, ia bilang akan mengambil barang di rumah neneknya yang bisa dijual karena ada permasalahan perekonomian. Anak istri setia menunggu Doni hingga ia kembali. Seolah menutupi apa yang terjadi di rumah Kartina, Doni kembali menjemput anak istrinya dan mengantarkannya pulang. Uang yang ia dapat dari rumah neneknya sebagian dipakai untuk membayar permainan anaknya. Di sebuah warung milik temannya, Doni menitipkan anak dan istrinya. Ia beranjak pergi meninggalkan keluarga yang penuh harap padanya. Usai meninggalkan anak istrinya, pelaku Doni langsung bertemu dengan selingkuhannya AA. Dengan menggunakan motor milik AA, mereka berkeliling hingga ke Baturaden.
Usai dari Baturaden, Doni mengajak AA tersebut ke rumah nenek Kartina dengan dalih akan mengenalkan pada orang tuanya. Di sana mereka menginap. Jumat dini hari saat keduanya tengah asik menonton TV bersama, AA merasa curiga melihat ada sepasang kaki terbujur di atas sejadah. Lantas AA pun bertanya mengenai sosok tersebut ke Doni. Doni yang takut aksinya ketahuan langsung menganiaya AA hingga tewas dengan benda tumpul dan tali rafia. Usai AA tewas, perhiasan dan telepon genggam milik AA diambil dan disimpan di bagian atau di bagasi jok motor korban. Tanpa rasa bersalah, usai kedua korban tewas, nenek Kartina dan AA, Doni menyandingkan keduanya di lokasi yang sama. Dengan menggunakan ponsel, Doni kemudian merekam video dan foto kedua korban yang sudah tergeletak. Setelah dua peristiwa tragis di rumah Kartina, Doni berusaha menghilangkan jejak pembunuhan. Lantai rumah yang penuh dengan bercak darah dibersihkannya. Setiap sudut rumah yang terkait dengan aksi kejinya tersebut, saudara, dibersihkan dengan menggunakan cairan pembersih lantai. Kemudian merekam video kondisi kedua korban menggunakan handphone. Tersangka kemudian berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan mengepel lantai yang berlumuran darah menggunakan ember dan cairan pembersih lantai. Jasad selingkuhan Doni, AA, dibiarkan di dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Sementara jasad nenek Kartina ia bawa ke belakang rumah dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah tuntas melakukan aksi kejinya itu, Doni langsung tertidur di rumah seolah tak berbuat salah. Lampu rumah tetap menyala, pintu rumah juga tertutup rapat. Sementara sumur yang digunakan untuk membuang jasad nenek Kartina ia biarkan terbuka lebar. Tak berselang lama pelaku akhirnya ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Banyumas. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Banjarnegara usai membunuh nenek dan teman dekatnya di desa Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Motif pembunuhan pun terungkap. Pelaku tega membunuh sang nenek karena sakit hati saat disinggung terkait masalah hutang. Yaitu motif ekonomi, di mana tersangka telah merencanakan berniat untuk mengambil dan menguasai harta benda baik itu milik korban satu maupun korban dua karena terdesak kebutuhan ekonomi. Suasana duka tampak menyelimuti keluarga korban. Keluarga korban tak menyangka anaknya menjadi korban pembunuhan. Keluarga meminta pelaku dihukum mati. Kami menyamarkan keluarga korban karena korban masih di bawah umur. Harapan Bapak sebagai Bapak korban, Bapak minta kepada penegak hukum untuk dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati. Karena hanya demi harta, pelaku tega menghabisi nyawa keluarganya. Gelap mata telah membawa petaka, kini usai ditangkap polisi, hukuman berat menanti. Pembunuhan yang sudah direncanakan itu menjadi peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara di rumah, anak istri menanti penuh harap, namun sang suami kini justru berada di balik jeruji besi.